Salam Rahayu. Setelah tadi tanda atau ciri Anda mengalami kebangkitan Kundalini secara alami, kali ini saya akan memberikan atau sharing kepada Anda tentang perbedaan Anda ini mengalami kebangkitan Kundalini secara alami dan sengaja membangkitkan Kundalini atau tidak alami ya, atau bangkit secara tidak alami ya. Jadi ada beberapa orang yang sengaja membangkitkan Kundalininya, belajar dari praktisi spiritual atau guru ya, karena beberapa manfaat yang ingin kalian capai ya. Ada beberapa orang yang sengaja membangkitkan Kundalininya. Perbedaannya apa sih? Anda yang mengalami kebangkitan Kundalini secara alami itu akan tercerahkan dalam spiritual atau memiliki kesadaran yang lebih tinggi, tersadarkan dalam spiritual. Karena kebanyakan orang-orang yang mengalami kebangkitan Kundalini secara alami ini, mereka mengalami spiritual awakening atau kebangkitan spiritual ya. Berbeda dengan yang sengaja membangkitkan Kundalininya dari praktisi spiritual atau seorang guru, mereka belum tentu mengalami kebangkitan spiritual. Ini perbedaannya. Dan ada beberapa kelebihan atau dampak positif ketika Kundalini Anda ini bangkit secara alami atau Anda membangkitkan secara tidak alami ya, atau Anda mengalami sindrom Kundalini ya. Jadi manfaat kita mengalami kebangkitan Kundalini atau Kundalini ini bangkit adalah ya, Anda akan merasakan atau mengalami realisasi diri atau realisasi jiwa sebagai makhluk yang abadi. Anda akan lebih mengenal jati diri Anda dengan baik ya. Selain lebih dekat dengan sang sumber, bahkan Anda akan mengenal dan tahu siapa dan di mana Tuhan Anda ya. Karena apa? Cakra mahkota Anda ini terbuka ya. Dan kedua, Anda akan mencapai keadaan bahagia dan cinta. Maksudnya di sini ya, Anda akan merasakan kedamaian jiwa yang sebelumnya belum pernah Anda rasakan ya. Rasanya tidak bisa diungkapkan dengan kata. Itu merupakan koneksi Anda dengan sang sumber. Sebuah cinta tanpa syarat yang tidak bisa dibeli dengan apapun ya. Jadi kedamaian jiwa yang sangat murni. Itu yang pernah saya rasakan juga ya. Dan manfaatnya lagi adalah pikiran kita lebih tenang, lebih fokus. Walaupun kita menghadapi banyak masalah, banyak ujian berat dan sebagainya, kita akan tetap tenang dan damai dalam menghadapi kesulitan apapun walaupun diterpa banyak masalah ya. Itu dampak positifnya ketika Kundalini kita sudah bangkit ya. Jadi kita tidak lagi takut, khawatir yang berlebihan. Kita akan selalu merasa tenang dimanapun kita berada ya. Tidak takut menghadapi kesulitan hidup. Itu ya manfaat Kundalini bangkit secara alami atau manfaat kebangkitan Kundalini ya. Dan selanjutnya Anda akan tercerahkan dalam spiritual ya, seperti yang saya uraikan tadi. Kemudian kreativitas Anda meningkat, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Bakat supernatural Anda ini akan bangkit, akan mulai Anda rasakan ya. Anda akan jauh lebih kreatif. Semangat hidup Anda ini bertambah. Anda tidak takut menghadapi hidup ya. Ide-ide kreativitas Anda ini akan muncul ya. Karena apa sih? Ya, roh spirit Anda telah bangkit. Jadi kecerdasan Anda juga meningkat ya. Lagi manfaat Anda mengalami kebangkitan Kundalini atau Kundalini Anda ini bangkit adalah Anda memiliki cinta tanpa syarat terhadap semua makhluk ya. Anda menyadari sepenuhnya diri Anda. Anda tidak lagi membedakan antara si A si B ya. Anda juga tidak butuh pengakuan diri karena Anda sudah terkoneksi dengan sang sumber. Anda tahu ya, Anda tahu tentang perjalanan hidup, arti hidup yang sesungguhnya. Jadi Anda akan bebas dari ego Anda, tidak lagi
fokus pada keduniawian, tidak perlu pengakuan diri, tidak butuh lagi yang namanya kemelekatan harus diakui dan sebagainya. Ya, itu manfaat dampak baik ketika kita mengalami atau kundalini kita bangkit. Ya, seperti itu. Yang pasti Anda akan lebih dekat dengan Tuhan Anda karena kesadaran Anda meningkat, cakra mahkota Anda terbuka, dan Anda akan jauh lebih, selain lebih dekat dengan Tuhan Anda akan selalu berada di jalan yang benar. Ya, oke, ini manfaat kebangkitan kundalini. Kemudian jika Anda mengalami sindrom kundalini, ya, atau mungkin Anda membangkitkan kundalini dengan sengaja, ya. Tidak semuanya mengalami hal yang sama, tapi ada beberapa cirinya, ya. Ketika kundalini Anda terbangun secara tidak sengaja atau Anda sengaja membangkitkannya melalui belajar, ya, atau tanpa persiapan, biasanya, ya, cakra dalam diri Anda ini belum terbuka, belum bersih, ya. Anda akan mengalami sumbatan energi di salah satu cakra-cakra Anda, ya, termasuk tulang sumsum belakang Anda. Ketika Anda belum siap, tapi Anda memaksa kundalini Anda untuk bangkit, ya. Jadi Anda akan mengalami sumbatan energi di bagian cakra-cakra Anda, ya. Itu yang pertama. Itu yang dimaksud dengan sindrom kundalini. Yang kedua, ya, kalau Anda membangkitkan kundalini secara sengaja atau secara paksa atau secara tidak alami, ya, Anda tidak akan mengalami kesadaran dalam spiritual. Ya, kebalikannya yang tadi. Karena, ya, orang-orang yang dengan sengaja membangkitkan kundalininya belum tentu mengalami spiritual awakening. Jadi Anda boleh membangkitkan kundalini dengan sengaja, dengan belajar. Tapi Anda belum tentu mendapatkan kesadaran spiritual, ya, atau Anda belum tentu tersadarkan, mengalami peningkatan dalam kesadaran seperti itu, ya. Juga ketika Anda mengalami sindrom kundalini atau melakukan kundalini bangkit secara sengaja ini, Anda akan mengalami tubuh Anda ini, karena ada sumbatan energi yang saya bilang tadi, ya. Mungkin Anda akan mengalami kejang-kejang atau rasa panas, energi yang sangat panas itu di bagian cakra, bagian tubuh Anda, ya. Dan bisa jadi Anda ini bisa kejang-kejang, dan bahkan jika Anda belum siap, cakra Anda belum bersih, ya, tapi Anda memaksakan kundalini Anda untuk bangkit, kalau energi kundalini Anda mengalir ke cakra dasar Anda, ya, Anda akan mengalami kelumpuhan total. Ini bisa disembuhkan, bisa tidak, tergantung dari ketahanan tubuh masing-masing, ya. Saya tidak menakuti, tapi ini real terjadi. Jadi ini yang dimaksud dengan sindrom kundalini. Anda akan merasakan kejang-kejang atau rasa panas yang ada dalam diri. Ini bisa di cakra dasar, bisa di bagian tubuh lainnya. Itu yang dimaksud dengan sindrom kundalini. Karena apa? Kundalini ini energi roh spirit ilahi, ya, bersih dan suci. Ketika bangkit, kundalini ini membutuhkan tempat yang bersih juga. Jadi kalau Anda memaksakan Anda kundalini bangkit, sementara cakra Anda belum bersih, wadah Anda belum bersih, maka Anda akan mengalami pro dan kontra dalam diri Anda, yaitu sindrom kundalini, ya. Ini pemahamannya sudah sangat jelas, ya, seputar pertanyaan tentang kundalini. Semoga bisa membantu. Salam rahayu dari saya.